Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang cewek hardang yang cukup sukses berkarir yang bernama Choi Bora. Dia terlihat bertamu ke rumah seorang cowok yang bernama Kim, yang merupakan pria idaman lain dari si Mbak Bora ini. Lalu karena si Mbak Bora ini udah sepaneng akibat kesibukan kerja dan Kim sendiri belalainya udah meronta-ronta, mereka pun akhirnya gelut sampai maghrib. Sementara itu di tempat lain ada seorang pria yang bernama Min Ki. Nah, dia ini adalah suami dari Bora dan saat ini dia pengangguran akibat kena PHK di sebuah bank tempatnya bekerja. Sejak saat itu dia selalu mondar-mandir nggak jelas dan sering mendatangi toko buku bekas untuk sekedar baca buku. Itu pun sering kena tegur oleh si bapak pemilik toko. Soalnya Min Ki cuma baca buku doang tapi nggak beli. Dan kemungkinan ini adalah alasan kenapa Bora kini sering minta jatah ke Kim yang merupakan mantan pacarnya. Karena nganggur, Min Ki pun bertanggung jawab mengurus anaknya yang masih kecil yang bernama Yun. Dimana di tengah kesibukannya mencari pekerjaan baru, Min Ki antar jemput anaknya yang setiap hari dititipkan ke babysitter. Dan gak sengaja di lift apartemen, Min Ki secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Lee Myung yang ternyata tinggal di satu gedung di apartemen ini, dan mereka pun bertukar kabar satu sama lain. Sementara Min Ki sibuk ngurusin anak, Bora si ibu malah sedang asik pusreng dengan Kim. Hubungan tanpa status Bora dan Kim ini memang serba salah. Di satu sisi mereka terlihat seperti TTM, teman tapi menggenjot, dan di sisi lain ada perasaan yang mengganjal terutama pada diri Bora yang masih bersuami. Dimana Kim juga sebetulnya pengen punya hubungan lebih dari sekedar teman main Mobile Legends. Setiap kali habis mantap-mantap dengan Kim, Bora selalu merenung sendirian, yang mana dia juga memikirkan suami dan juga anaknya. Tapi dia juga nggak bisa berhenti begitu saja karena udah kecanduan belalainya Kim. Keesokan harinya Min Ki bertanya semalam Bora habis dari mana, ngapain aja sama siapa, dan tentu aja Bora berbohong dengan alasan dia habis karaokean. Makanya suaranya serak padahal keseringan nyeruput belalainya Kim. Dan hari itu lagi-lagi Min Ki menerima penolakan dari perusahaan yang dia lamar. Di umur yang sudah menua itu untuk mencari pekerjaan memanglah sulit, kecuali bapaknya pejabat di Konoha. Dan setelah mengalami penolakan, Min Ki selalu menghabiskan waktu di toko buku bekas, menemani pemilik toko sambil baca novel romantis. Dan setelah itu dia akan belanja kebutuhan rumah. Walaupun terkadang dia juga ditemani sama Myung, teman sekaligus tetangganya. Malam itu tidak seperti yang diharapkan. Ketika Min Ki sedang asik nonton sinetron, di sana Bora memintanya mematikan televisi, yang tentu saja Min Ki mengabaikan ucapan istrinya itu karena sinetron itu lagi seru-serunya. Namun tak lama telepon pun berdering. Akan tetapi Min Ki tidak langsung mengangkatnya karena fokus menatap layar TV. Melihat itu pun Bora yang terganggu suara TV, ia pun marah-marah. Di sana Min Ki nggak bisa melawan perkataan istrinya karena ya mau gimana lagi, pengangguran nggak boleh berkuasa di rumah. Dan setelah tenang di sana Bora pun langsung menasihati Min Ki untuk pergi mencari uang daripada santai-santai di rumah. Lanjut ia pun mengatakan kalau Min Ki hidupnya selalu slow banget. Bora juga mengira kalau selama ini Min Ki bermalas-malasan, padahal Min Ki sudah ngelamar kerja kesana kesini, tapi nggak ada yang mau nerima. Min Ki pun kesel karena dibilang pecundang dan tidak berguna oleh istrinya, dan kekesalannya itu Min Ki lampiaskan dengan cara bersihin mobil. Namun di mobil Min Ki menemukan nota pembayaran misterius. Ia pun langsung mencatatnya di buku pengeluaran seperti biasanya. Sementara itu Bora melampiaskan kemarahannya terhadap Min Ki dengan cara mabar pusreng di malam itu di tempatnya Kim. Keesokan harinya Bora yang bekerja sebagai kepala sekolah di sekolah swasta saat menerima wali murid di ruangannya. Di sana ia kedatangan Kim yang mana di sana ia memperkenalkannya kepada ibu-ibu itu. Kalau Kim ini adalah seorang desainer yang direkrut untuk bagian pemasaran. Yang tentu aja Kim direkrut Bora bukan cuma buat bekerja, tapi juga biar bisa ayang-ayangan di ruangan kerjanya. Namun saat Bora lagi pacaran di ruangan kantornya, Min Ki tiba-tiba datang menjemput Bora. Ia pun panik dan segera merapikan bajunya biar nggak kelihatan habis dipretelin onderdilnya. Meskipun kemudian bertemu dengan Kim, di sana mereka pun mulai berkenalan dan pertemuan mereka pun sangat-sangat canggung. Di perjalanan pulang, Bora minta turun, yang tentu aja dia sudah menyiapkan 1000 alasan biar Min Ki nggak banyak tanya. Yang mana Bora kembali mendatangi tempat Kim. Namun di sana dia melihat ada seorang wanita hardang yang menurutnya masuk ke rumah Kim. Ia pun langsung berlari dan menggedor pintu, dan tak lama setelah itu si cewek hardang itu pun keluar dari rumahnya. Yang ternyata Bora ini salah lihat, yang dia pikir Kim membawa cewek lain. Kalau udah begini Bora pun malu sendiri.
Pas masuk ternyata si Kim lagi ngambek karena dia nggak jadi makan malam gara-gara Bora dijemput oleh suaminya. Namun di sana Bora mencoba menenangkannya. Yang mana setelah itu mereka kembali pusing ngacak-ngacak Land of Dawn yang tidak akan mungkin saya tampilkan di sini. 보고 싶어서 다시 왔잖아. Setelah itu Bora merenung sendirian di kamar mandi, yang mana dia mengatakan pada Kim kalau dia nggak bisa ngasih sesuatu yang lebih. Ia cuma bisa kasih celengannya yang imut. Bora pengen tetap jadi teman tapi menggenjot dan nggak lebih. Sementara itu di tempat lain, saat mereka berduaan, Min Kim menemukan satu kunci yang asing. Padahal itu adalah kunci cadangan rumah yang disimpan oleh Bora. Lalu sesampainya di rumah, Min Ki membuat surat lamaran kerja lagi sesuai keinginan Bora, dan Min Ki juga menemukan nota pembayaran yang janggal lagi di mobilnya. Yang kali ini kertas truk dari jalan tol. Min Ki pun langsung mencatatnya dan menjadi detektif dadakan karena kecurigaannya dengan tingkah laku istrinya. Dan tibalah Min Ki di apartemen yang ditinggali oleh Kim. Berkat petunjuk dari struk parkir dan struk jalan tol, sekaligus kunci apartemen yang ditemukan, ketika sudah masuk di sana Min Ki terkejut, yang mana melihat foto album yang isinya foto-foto dosanya Bora. Dia bahkan melihat Kim sedang menggendong anaknya, yang mana Min Ki merasa terpukul setelah mengungkap itu semua. Sejak mengetahui fakta itu, Min Ki menjadi pemurung dan diam-diam suka mewek sendirian. Hidupnya begitu nelongso memikirkan nasibnya, yang mana hal itu membuat si bapak pemilik toko buku menyadari perubahan sikap Min Ki. Bahkan di rumah Min Ki jadi sering bengong dan mengabaikan istrinya. Bukannya mencari tahu suaminya kenapa, di sana Bora malah jalan-jalan ke pantai sama Kim dan malah sempat membeli ikan cupang. Sesampainya kembali di rumah Kim, Bora terkejut ketika melihat ada kado untuk bayi, yang mana Bora langsung murka dan mempertanyakan hal itu. Namun Kim bilang kalau itu persiapan untuk anaknya dengan Bora. Padahal Bora sama sekali nggak mau hubungan ini terlalu jauh. Dalam perjalanan pulang, Bora yang lagi banyak pikiran itu nggak sengaja nabrak mobil orang. Dan sejak saat itu, Bora mulai berpikir untuk berhenti pushing Mobile Legends dengan Kim. Dia nggak mau ambil resiko yang lebih berbahaya bagi dirinya. Tapi saat itu Bora belum sadar kalau suaminya sudah tahu dia main belakang. Min Ki mulai meneror Bora secara halus dengan menempelkan foto Bora yang diambil dari apartemennya si Kim. Dan hal itu membuat Bora panik. Melihat itu pun Bora mulai bersikap ramah pada Min Ki, yang makin lama makin sering diam. Bora juga setuju dengan ide Min Ki yang ingin menggadaikan apartemennya untuk buka usaha, yang biasanya hal itu tidak pernah Bora setuju. Pas lagi membahas itu, tiba-tiba telepon berdering. Bora pun langsung pucat karena takut si Kim menelpon dirinya karena udah jarang ngasih jatah. Tapi untungnya telepon langsung diputus pas Min Ki yang menerima. Lalu Min Ki pun pamit ke perkotaan untuk pergi ke bengkel. Dan tak lama setelah itu pas Min Ki pergi, ada telepon masuk lagi, yang kali ini benar-benar dari Kim yang lagi kobam jus buah naga, di mana Kim memaksa Bora untuk menjelaskan kenapa dia mau memutuskan hubungan dengannya. Di sana Bora tidak mau membicarakan hal itu kalau Kim nggak sepenuhnya sadar. Namun ternyata Kim sudah menunggu di depan apartemen, yang mana Bora pun kemudian terpaksa untuk mengusirnya. Sebelum Min Ki datang, dia meminta Kim untuk menemuinya di sebuah kafe setelah anaknya tidur. Di sana Bora terpaksa memasukkan seperempat tablet obat tidur ke botol susunya Yun agar si kecil itu bisa cepat tidur, yang mana dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan si Kim. Setelah bertemu, di sana Bora mengatakan jangan pernah melakukan ini lagi karena akan membahayakan, yang mana Kim tidak mau tahu. Ia bahkan mengaku ingin punya hubungan yang lebih dan yakin kalau Yun adalah anaknya. Dan sementara itu Min Ki yang baru pulang ke rumah melihat ada semut di botol susunya Yun, yang mana Min Ki langsung ngecek si kecil dan dia pun langsung panik karena suhu badannya naik drastis. Dengan segera Min Ki membawa si kecil ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, di sana dokter bilang rumah sakit akan mengirim dokter anak ke rumahnya. Jadi si kecil tidak perlu menginap di rumah sakit. Sementara itu Bora yang seharusnya sudah pulang malah kobam bareng sama Kim, yang mana Min Ki yang baru sampai gedung apartemen, ia pun secara kebetulan melihat Bora dan Kim lagi pelukan di depan rumahnya. Min Ki berusaha sabar dan tidak langsung melabraknya karena dia masih menggendong si kecil. Keesokan harinya Min Ki seharusnya menghadiri pemakaman temannya, di mana bersama Lee Myung dia meminta untuk diturunkan di stasiun kereta dan memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, yang mana tempat itu adalah apartemen milik Kim. Min Ki sengaja pergi ke sana untuk merencanakan pembalasan dendam.
Ternyata Minky punya rencana besar untuk membalas semua perbuatan Bora dan Kim kepadanya. Dan tak lama kemudian, ketika Bora sampai di rumah, di sana Bora terlihat sangat panik ketika melihat foto yang mana foto itu sengaja Minky tempelkan yang diambil dari apartemen Kim. Bora pun gercep menelpon Kim dan mencurigainya. Lalu tak lama lampu pun padam. Begitu juga dengan sambungan teleponnya. Dan 여보세요? di sana ada seseorang yang masuk ke kamar dan langsung mencekik Bora yang tanpa Bora sadari itu adalah suaminya sendiri, yaitu Minky. Di saat itu pun Minky menelpon Kim supaya dia bisa mendengar napas terakhirnya Bora agar Kim terpancing untuk datang ke rumahnya. Dengan begitu Kim akan jadi tersangka utama. Di saat tidak berdaya itu pun Bora akhirnya bisa melihat bahwa orang itu adalah Minky. Yang mana Bora pun langsung ditusuk berkali-kali dengan pisau yang dicuri dari lacinya Kim. Dan Bora pun akhirnya pindah ke alam baka. Hal itu terpaksa dilakukan karena rasa sakit hati dan kemarahannya yang sudah tidak terbendung lagi. Dan benar aja Kim langsung lari terbirit-birit ke rumah Bora. Sementara itu Minky pergi ke rumah Kim untuk menyusun bukti agar Kim disalahkan atas kematian Bora. Lalu setelah semuanya beres, Minky langsung naik kereta supaya punya alibi. Keesokan harinya, Myung dititipin pesan oleh Minky untuk mengecek rumahnya, dan disitulah dia melihat Bora terbujur kaku di kasurnya. Minky pun berakting seakan tidak tahu apa-apa, yang mana polisi pun mulai menyelidiki kasus itu. Mereka juga menemukan semua bukti yang ditanam oleh Minky yang sudah sesuai rencana. Dan di kantor polisi pun Minky menjelaskan alibinya. Polisi juga mendapatkan pengakuan dari Myung bahwa Minky sedang ada di luar rumah ketika Bora meninggoy. Dan seperti rencana Minky, Kim dijadikan tersangka utama dan Kim pun cuma bisa terdiam karena nyaris semua bukti mengarah kepada dirinya. Dan setelah kasus ditutup, Minky kembali tinggal di rumahnya bersama si kecil. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai, ditandai dengan Minky yang memulai lembaran baru walau masih menyesali perbuatannya. Dia membakar semua foto Bora dan membuang cincin kawinnya. Oke, segitu dulu saya ucapkan terima kasih. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Selamat datang, konflik makin seru. Siapa pilih siapa, hatinya jadi biru. Tapi tenang, semua akan terjawab lewat kisah yang kita rekam dan tangkap. Tak hanya cinta, ini juga tentang mimpi, tentang tumbuh dan tentang berani. Kita rangkai semua dalam cerita agar kau bisa ikut merasa. Jadi jangan ragu untuk dukung kita, satu klikmu besar maknanya. Nyalakan loncengnya juga biar kamu gak ketinggalan cerita. Main bertiga aja, yuk nonton bareng kita. Cerita seru, penuh rasa dan makna. Like dan komen, suaramu berarti. Ayo subscribe, biar terus berbagi. Main bertiga aja, biar rame dan asik. Kita